A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas mengenai analisis dalam kawasan waktu atau time domain analysis untuk sistem linear time invariant continuous time. Jadi sistem linear time invariant waktu kontinu yang akan kita bahas kali ini adalah respon masukan 0. Oke, jadi sistem yang kita bahas dalam studi kita mata kuliah ini adalah sistem linear ya. Seperti kita tahu, sistem linear itu mempunyai sifat atau dia mengikuti prinsip superposisi. Nah, karena prinsip superposisi itulah maka dalam analisis kita, dalam studi kita, respon sistem itu kita dapat pandang sebagai penjumlahan atas komponen-komponen responnya. Jadi respon total yang kita lihat kalau misalkan itu sistem elektronik dan kemudian kita lihat di laboratorium gitu ya, dengan menggunakan osiloskop misalkan atau dengan menggunakan peralatan lain, respon total itu dalam analisis kita ini akan kita pandang sebagai penjumlahan atas komponen-komponen respon. Jadi respon total itu dianggap sebagai terdiri atas dua komponen respon ya, karena memang pada kenyataannya ada dua hal yang mempengaruhi respon dari sistem. Nah, sekali lagi ini karena sistemnya linear. Nah, kalau kita mau simbolikan gitu ya sistem, kita bisa gambarkan dengan kotak begitu saja. Maka dalam setiap studi kita, sinyal masukan itu akan kita simbolkan dengan FT dan sinyal keluaran kita simbolkan dengan YT ya. Dan sistem itu diperlihatkan dengan persamaan sistem ya. Persamaan sistem yang kalau kita tuliskan ya dengan menggunakan operator diferensial D ya, jadi polinomial diferensial Q dikalikan YT sama dengan polinomial diferensial P dikalikan FT atau sinyal masukan ya. Ya, jadi sistem dalam studi kita akan direpresentasikan dengan persamaan diferensial ya. Nah, apa dua komponen respon tadi? Yang pertama, zero input respon. Ini respon sistem yang hanya memperhitungkan ya, atau respon sistem yang hanya timbul kalau disebabkan oleh adanya energi yang tersimpan di dalam sistem ya. Jadi kita tahu ada sistem-sistem yang kemungkinan di dalam komponen-komponen sistemnya itu bisa menyimpan energi ya, sehingga meskipun tidak ada sinyal masukan atau meskipun sinyal masukannya itu 0 ya, tapi kalau sistem tadi kita start ya, kita mulai, maka akan muncul respon ya, meskipun responnya akan transien ya, sejenak saja sampai energi yang tersimpan itu sudah digunakan semuanya. Kemudian komponen respon yang lain adalah zero state respon. Nah, kalau yang ini respon sistem yang hanya memperhitungkan sinyal masukan saja. Kita anggap sistemnya tidak punya simpanan energi ya, atau kita lihat saja respon sistem saat sudah steady ya. Jadi kalau di awal kita nyalakan sistem, kemudian kita melihat ada respon yang agak beda ya dengan respon ketika waktunya sudah tidak terhingga atau sudah lama gitu ya, sudah steady. Nah, respon yang muncul sesaat kita nyalakan sistem tadi itu kemungkinan disebabkan oleh adanya sistem tadi sudah punya energi yang tersimpan ya, sehingga responnya tidak hanya oleh karena adanya sinyal masukan tapi juga karena energi yang tersimpan ya. Kalau secara real ya, secara real nyata kita tidak bisa membedakan dua respon ini ya. Kita hanya melihat bahwa di awal itu ada kemungkinan ada mungkin overshoot atau ada lonjakan sedikit di respon sistem ya. Jadi total respon ini ya
baik oleh sinyal masukan, yang tentu saja itu yang diharapkan ya pada kondisi steady, itu yang kita lihat, atau ada sedikit ya lonjakan respon yang karena sistem tadi kemungkinan punya energi yang tersimpan di dalam sistem. Oke, jadi untuk yang akan kita bahas kali ini adalah zero input respon ya, dimana sistemnya kita sudah mulai ya. Kalau itu merupakan rangkaian elektronik ya berarti rangkaiannya sudah terhubung ya, sudah ada loop ya, arus yang mengalir di situ, tetapi besarnya sinyal masukan itu 0 gitu ya. Jadi sinyal masukannya 0. Nah, maka disebut sebagai zero input respon ya. Jadi respon sistem yang hanya diperhitungkan atau hanya disebabkan oleh adanya energi yang tersimpan. Oke, kalau kita kembalikan ke persamaan ya, jadi kita dapatkan QD dikalikan YT sama dengan PD dikalikan FT, dan FT nya ini 0. Nah, tentu saja berapapun dikalikan 0 ya 0 gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka yang berpengaruh pada YT apa? Yang berpengaruh pada respon sistem adalah polinomial QD ya. Oke, jadi respon sistem hanya ditentukan oleh QD ya. Maaf, ini mestinya FT ya. Respon sistem saat FT sama dengan 0 hanya ditentukan oleh QD ya. Sehingga sering dikatakan respon ini merupakan respon karakteristik dari sistem ya. Jadi respon yang tidak melihat adanya sinyal masukan, tapi memang kondisi dirinya sendiri ya, yang punya energi simpan, dan kemudian ditentukan juga oleh persamaan sistem ya. Oke, kalau kita perlihatkan QD itu dalam jadi QD itu kan operator diferensial ya. Jadi D itu operator diferensial atau operator turunan untuk YT ya. Oke, maka QD ini kita beri nama polinomial D. Maka ya, kita lihat bahwa respon sistem itu akan ditentukan oleh akar-akar polinomial dari D ya. Kalau kita punya satu persamaan sama dengan 0, nah kita akan mencari akar di situ ya. Jadi akar-akar polinomial D ini kita sebut sebagai akar-akar karakteristik sistem. Nah, ini nanti yang akan menentukan responnya seperti apa ya, zero input responnya seperti apa. Nah, nanti kita tinggal menggunakan pola yang ada ya. Jadi misalkan sistem kita itu mempunyai polinomial karakteristik di mana akar-akar karakteristiknya itu berupa bilangan real lebih dari 1, dan nilai antara akar 1 dengan akar yang lain itu berbeda, atau kalau bahasa Inggrisnya distinct ya, real dan distinct. Maka ya, oke, kita tentukan dulu polinomial karakteristik. Jadi polinomial karakteristik polinomial QD ya, hanya kita ubah D-nya menjadi lambda ya, karena nanti kita akan mewakilinya dengan angka ya, sedangkan D adalah operator ya, operator diferensial ya. Sehingga kita ubah dulu QD ini menjadi lambda ya, D-nya diubah menjadi lambda. Kemudian jika polinomial karakteristiknya seperti ini ya, jadi lambda dikurangi lambda 1, jadi lambda 1 ini suatu angka ya, suatu konstanta. Kemudian lambda dikurangi lambda 2 ya, konstanta yang kedua. Kemudian lambda dikurangi lambda 3, lambda 3 ini sekali lagi konstanta atau angka ya. Dan seterusnya, di mana lambda 1, lambda 2, lambda 3 ini adalah bilangan-bilangan real yang berbeda, maka akar-akar karakteristiknya juga akan real dan berbeda ya. Oke, jadi akar polinomial karakteristiknya sama dengan lambda 1 ya, kita peroleh dari lambda dikurangi lambda 1 sama dengan 0, maka akarnya adalah lambda 1.
Oke, jadi kita peroleh dengan untuk lambda 1 kita dapatkan dari lambda ya. Lambda dikurangi lambda 1 sama dengan 0. Oke. Jadi akar yang pertama lambda sama dengan lambda 1 dan seterusnya ya. Ini kalau polinomial karakteristiknya kita sudah ubah dalam bentuk faktorial seperti ini. Kalau tidak ya kita mencari akar dengan cara yang lain. Misalkan polinomialnya hanya pangkat 2 atau berderajat 2, jadi hanya kuadrat. Untuk mencari akarnya kita bisa menggunakan rumus ABCD ya. Jadi menggunakan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kemudian akarnya kita cari dengan X1 X2 sama dengan min B plus minus akar gitu ya. B kuadrat min 4A C dibagi 2A. Nah, seperti yang di SMA dulu gitu ya. Oke, itu kalau polinomialnya tidak kita ubah dalam bentuk faktorial seperti ini gitu ya. Oke. Nah, sistem dengan akar-akar karakteristik yang berupa bilangan real dan nilainya berbeda ya, maka dia akan mempunyai ya mode karakteristik sistem. Kalau sistemnya order n, jadi polinomial pangkat terdirinya n, maka banyaknya akar adalah sebanyak n dan mode karakteristiknya juga sebanyak n mode. Nah, mode karakteristiknya apa? Mode karakteristiknya adalah E pangkat lambda 1, mode yang pertama, E pangkat lambda 2T, mode yang kedua ya. Jadi saya ulangi, E pangkat lambda 1T, mode yang pertama, E pangkat lambda 2T, mode yang berikutnya, dan seterusnya. Ya. Dan zero input respon atau respon sistem dengan masukan 0 ya, itu merupakan kombinasi linear dari mode karakteristik ya. Jadi Y0T diberi 0 ini untuk simbol saja bahwa ini respon sistem dimana masukannya 0 gitu ya, sinyal masukan 0, LT0. Jadi Y0T sama dengan C1 E pangkat lambda 1 T ditambah C2 E pangkat lambda 2 T dan seterusnya ya. Kita lihat di sini bahwa responnya merupakan kombinasi linear ya, kombinasi linear dari mode-mode karakteristiknya. Nah, nanti kita mencari konstanta C1, C2 dan seterusnya dari mana? Ya, kita tentukan dari kondisi realnya ya. Jadi misalkan energi yang tersimpan di dalam sistem tadi berapa ya. Oke.